Ya, Pak Novi kan temanya ini lebih banyak kita bicara tentang Laksamana Cheng Ho yang tadi juga ada di TBTI ya. Kita lihat tadi bagaimana sebenarnya kaitan antara Laksamana Cheng Ho dengan budaya Tionghoa di Indonesia dan bagaimana nanti kombinasinya dengan budaya-budaya Nusantara yang ada di sekitar kita, Pak Novi. Terima kasih banyak Prof. Afi atas pertanyaannya. Waduh, saya jadi teringat salah satu pepatah dalam bahasa Mandarin yang bilang Yi Xiao Tafang, saya akan menjadi bahan ketawaan di depan para pakar yang hadir pada hari ini. Saya harus berbicara di depan Yang Mulia Dubes Indonesia untuk Korea, Pak Sulis, pendiri PSMTI yang tadi diwakili oleh Pak Edwin Yusuf yang juga membahas mengenai Museum Cheng Ho. Juga ada Pak Ketum, Pak Wan King yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak, semoga panjang umur dan sejahtera selalu. Ada Pak Dedi Rohimat, terus kemudian ada Pak Waketum Martinus Joni Sugiarto, Pak Tikno, Bang Azmi, terus Xiao Chang Neli, Pak Sukidi, doktor dari Harvard, Pak Aceh dan lain sebagainya. Saya sengaja mengangkat mengenai Cheng Ho paling tidak dengan 3 alasan, Prof. Api. Karena Cheng Ho itu pertama dia adalah bahariawan agung yang lahir dari keluarga Muslim. Ada literatur sejarah yang menyatakan bahwa bapaknya Cheng Ho itu adalah seorang haji. Atau dalam epitaf yang ditemukan di makam ayahnya di Yunan sana disebut sebagai Mahaji alias Haji Ma. Dan Cheng Ho ini sudah menjadi abdi dalam kekaisaran dinasti Ming sejak masih kanak-kanak. Terutama ketika pemimpin pemberontakan dinasti Ming pada saat itu yang bernama Chu Yuanchang mengalahkan dinasti Mongol, dinasti Yuan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Cheng Ho ini sangat unik karena beliau adalah keturunan seorang sayyid. Sayyid kalau di Indonesia itu dikenal dengan sebutan Habib. Habib kita tahu adalah keturunan Nabi Muhammad. Jadi dalam diri Sayyid, dalam diri Habib itu konon mengalir darah Nabi Muhammad di dalamnya. Nah, Cheng Ho ini dalam suatu literatur historis itu disebut sebagai keturunan Sayyid Ajal Syamsuddin Omar. Sayyid Ajal Syamsuddin Omar ini adalah gubernur pertama yang seorang Habib, yang seorang Sayyid di Yunan sana. Ini adalah satu hal yang menarik karena di Indonesia, konon, seorang gubernur Tionghoa tidak disukai oleh Habib misalnya. Tapi di Tiongkok sana kebalikannya. Justru ada Sayyid, ada Habib yang bahkan menjadi gubernur pertama di provinsi Yunan sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, Cheng Ho ini adalah seorang tokoh pluralis. Saya sebut demikian karena sekalipun Cheng Ho ini lahir dari seorang keturunan bangsawan Muslim, dari seorang haji, dari keturunan Sayyid, tapi Cheng Ho di waktu yang sama juga mengamalkan keagamaan yang menghormati budaya setempat. Dalam hal ini budaya Tiongkok. Misalnya sebelum melakukan muhibah 7 kali ke mancanegara, di mana diantaranya juga sering ke Indonesia, terutama di Palembang sana, di Gresik dan Surabaya, Cheng Ho masih mengawali dengan nyekar ke kuil-kuil yang ada di Cuenco dan di tempat-tempat lainnya. Nah, ini adalah perpaduan yang menurut saya sangat cocok dengan kondisi Indonesia saat ini. Demikian, Prof. Afi. Baik, Pak Novi, luar biasa. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, dalam kondisi yang sekarang ini, apakah kalau kita lihat perkembangan pariwisata, kemudian juga ekonomi kreatif, bagaimana kita mengkaitkan antara kehadiran Cheng Ho di Indonesia atau zaman dulu di Nusantara begitu ya, dengan kita bisa mengembangkan apa sekarang ini dengan memanfaatkan kehadiran beliau dan kehadiran beliau di masa kini gitu untuk Indonesia kreatif, untuk industri kreatif, untuk kebudayaan dan seterusnya. Paling tidak menurut saya ada 4 hal yang barangkali bisa kita kembangkan dan kenapa harus Cheng Ho. Yang pertama adalah Cheng Ho ini diterima dan dihormati semua kalangan. Baik itu dalam tanda kutip pribumi maupun Tionghoa. Baik itu Muslim maupun non-Muslim. Sama sekali tidak ada yang tidak menghormati Cheng Ho saya lihat di Indonesia ini. Ini yang pertama yang menjadi poin yang sangat penting. Kenapa Cheng Ho ini bisa menjadi tokoh
tokoh yang bisa dikedepankan untuk kita kembangkan potensi wisata ke depannya. Yang kedua, Cheng Ho di Indonesia itu meninggalkan berbagai macam peninggalan berharga. Baik itu peninggalan berupa benda maupun peninggalan berupa tak benda. Misalnya sebut saja yang benda, ada Sampokong di Semarang sana yang juga merupakan destinasi religi dan juga sekaligus destinasi wisata. Juga ada lonceng Cakradonya di Aceh sana. Dan maupun yang tak benda misalnya akulturasi budaya antara budaya Nusantara ini dengan budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Cheng Ho ini mempunyai peranan sekalipun mungkin secara tidak langsung dalam persebaran suatu agama, saya sebut saja Islam, agama yang saya anut di Nusantara ini. Kita misalnya bisa membaca sejarah dulu ketika Cheng Ho melakukan muhibah ke Nusantara, beliau kemudian sempat berlabuh di daerah Palembang sana, di mana dalam catatan Tiongkok klasik disebut sebagai Cikang, atau biasa dilafalkan sebagai Kukang, yang artinya merupakan pelabuhan besar. Di sana itu ada seorang bajak laut yang bernama Chen Cui, bermarga Chen, bermarga Tan, dan kemudian ketika Cheng Ho berada di Palembang sana, seseorang yang bernama Shi Jinqing itu melapor mengenai tindak tanduk Chen Cui ketika ada kapal-kapal lewat di Palembang sana. Dikatakan oleh Shi Jinqing ini bahwa Tan ini, Chen Cui ini selalu mengacau, selalu merompak kapal-kapal yang lewat. Akhirnya Cheng Ho merasa, wah ini tidak betul, ini harus ditumpas. Nah, setelah penumpasan bajak laut Chen Cui itu oleh armada-armada Cheng Ho, kemudian Shi Jinqing diangkat oleh Kekaisaran Dinasti Ming sana untuk menjadi duta pasifikasi. Di mana singkat cerita kemudian Shi Jinqing ini punya seorang anak yang kemudian pindah ke Gresik sana dan menjadi sah bandar dan menjadi salah satu orang yang paling kaya di Gresik sana, namanya Nyai Gede Pinatih, nama bahasa Jawanya. Nah, Nyai Gede Pinatih ini siapa? Nyai Gede Pinatih adalah ibu asuh dari seseorang yang bernama Raden Paku. Raden Paku ini siapa? Raden Paku adalah salah seorang dari 9 wali atau wali songo yang bernama Sunan Giri. Nah, Nyai Gede Pinatih yang notabene adalah orang Tionghoa yang mengasuh Raden Paku yang kemudian menjadi Sunan Giri ini juga sekaligus menjadi penyokong finansial handal dari Giri Kedaton yang kemudian dari sini Sunan Giri bisa mendakwahkan Islam di Nusantara khususnya di Jawa Timur sana. Yang terakhir nomor 4 menurut saya, kenapa Cheng Ho ini layak dijadikan tokoh untuk bisa dikembangkan pariwisata yang terkait dengan Cheng Ho ini adalah karena Cheng Ho ini akan menjadi wisata multidimensial karena mencakup berbagai macam aspek. Aspek budaya tadi, aspek diplomasi Indonesia dengan Tiongkok, bahkan juga mungkin aspek agama yang menurut saya mungkin ke depannya bisa mengeratkan hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan hubungan seluruh warga yang ada di Indonesia ini. Demikian, Prof. Ati. Wah, menarik sekali. Pak Novi, saya ingin pertanyaan yang terakhir nih karena waktu kita memang terbatas. Tadi Pak Novi menyampaikan bahwa Cheng Ho ini juga gambaran pluralisme ya Pak ya. Nah, bagaimana kondisi Indonesia sekarang ini dengan pluralisme yang harus kita junjung tinggi, tetapi juga harus bernilai budaya yang kemudian juga merekatkan seluruh bangsa sehingga kita bisa maju bersama. Nah, bagaimana nilai-nilai itu bisa kemudian kita gunakan pada saat ini? Silakan Pak Novi. Saya pikir ke depannya mungkin bisa dikembangkan suatu wisata yang melibatkan berbagai macam daerah, terutama wisata destinasi-destinasi yang pernah disinggahi Cheng Ho. Misalnya Surabaya, di Surabaya kita tahu sendiri di sana adalah masyarakatnya sangat plural, dihuni oleh berbagai macam etnis dan agama, juga misalnya Gresik yang mana juga kental dengan tradisi keislamannya, kemudian Tuban juga yang mana dulu di Tuban sana, kalau kita melihat catatan perjalanan yang ditulis oleh Mahwan, seorang juru bicara, penerjemah dari Cheng Ho pada saat itu menyebut bahwa di Tuban sana dulu terdapat 3 bangsa, yaitu bangsa Tionghoa yang disebut sebagai Tangren dan juga orang-orang dari barat sana, dari India, kemudian dari Arab dan lain sebagainya, dan juga dalam tanda kutip orang lokal, orang pribumi. Di mana pada saat itu yang menarik orang Tionghoa justru banyak sekali
dalam catatan Mahon yang menganut Islam. Dan juga di Semarang, di sana ada kelenteng Sampokong, dan juga di Aceh dan lain sebagainya ada lonceng yang merupakan peninggalan dari Cheng Ho sana. Syukur-syukur setelah misalnya Indonesia, pemerintah kita ataupun pihak swasta mau mengembangkan destinasi wisata yang berkaitan dengan Cheng Ho yang sangat multidimensional ini, pemerintah Tiongkok sana mungkin juga akan menerapkan asas resiprokal. Misalnya dengan membuka wisata religi, situs-situs keramat misalnya, yang dulu pernah dikunjungi oleh Cheng Ho sebelum berangkat, atau mungkin tempat lahir Cheng Ho, atau mungkin juga tempat dimakamkannya Cheng Ho di Nanjing sana, yang kemudian mungkin bisa dikembangkan ke daerah-daerah yang banyak penduduk muslimnya. Ini menurut saya akan sangat baik untuk memperbaiki citra Tiongkok dan akan sangat baik juga untuk memperbaiki citra Tionghoa di Indonesia, yang mana biasanya ketika tahun politik tiba, acap selalu dibilang bahwa Tionghoa atau Tiongkok ini selalu berada dalam hubungan diametral antara Islam dengan Tiongkok dan Tionghoa. Saya yakin dengan ini, atau saya sangat berharap dengan dibukanya destinasi wisata Cheng Ho, atau misalnya Tiongkok nanti akan membuka destinasi-destinasi wisata religi karena Indonesia membuka ini, akan memperbaiki citra Indonesia, akan memperbaiki citra Tiongkok juga, dan citra Tionghoa, sehingga kedua bangsa ini bisa berhubungan dengan erat, yang kemudian hubungan ini akan menciptakan win-win solution ke depannya. Terima kasih, Prof. Abi. Luar biasa, Pak Novi.